Baik, Ibu Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya persiapkan kelasnya. Rangka mana? Cepat. Ista'id Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, silakan dengarkan absensinya ya. Siap Ibu. Meika, Sri Putrani, Hadir. Rangga Maulana, Hadir Ibu. Sabitri, Bulan, Hadir, Bu. Gilang saja ya. Hadir Ibu. Oke. Sudah siap untuk belajar semuanya anak-anak? Siap, Ibu. Gilo, yo ini. Estimik dulu, Bu. Jadi kalau ibu bilang sudah siap untuk belajar, itu jawabnya siap luar biasa. Ya, Dengarkan Bu. suaranya. Siap, Bu. Gilang, Ya siap Ibu. Awak rumah. sudah siap untuk belajar? Luar biasa. Coba sendiri Gilang. Gilang ingat tuh kali rupanya. Siap luar biasa. Insyaallah. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, apakah masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ingat, Ibu. Apa? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Masih ingat apa itu iman kepada malaikat? Yakin akan tanya. Apa Bu? Apa? Percaya kepada malaikat Ibu. Iya, apa itu? Percaya Bu. Mereka ada 10 yang wajib diimani Bu. Apa aja itu Angga? Ayo, apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan Ibu. Oke, semuanya sudah paham kan itu? Oke, ya. Masih ingat kan? Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini itu masih tentang iman, tetapi iman kepada kita Allah. tentang apa Gilang? Pembelajaran kita Tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Iman kepada taala. iman kepada kitab Allah. Nah, jadi pada pembelajaran nanti Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam 3 kelompok. Nah, nanti setelah Ibu bagi, Ibu akan memberikan permasalahan-permasalahan dan nanti anak Ibu kerjakan dengan kelompoknya, berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, perwakilan dari kelompoknya itu mempresentasikan ke depan hasil dari presentasinya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak Ibu semua itu dapat mengetahui dan memahami apa itu iman kepada kitab Allah, serta mengidentifikasi kitab-kitab yang wajib kita imani serta mengimplementasikan iman kepada kitab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Sekarang siapa yang tahu apa itu iman kepada kitab Allah? Meyakini bahwa Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada sebagai pedoman hidup manusia. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup Manusia. Nah, sekarang ada berapa kitab-kitab yang wajib diimani? 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Udah hafal semuanya ini? Zabur. Kita hanya mengulang saja ya. Iya. Nah, jadi ini merupakan kitab-kitab yang wajib kita imani. Nah, jadi kita sebagai umat Islam yang kita
kita jadikan pedoman hidup kita, apa itu bilang? Bagaimana Ibu? Ya. Tidak Yang mana? Hadis dan Quran Ibu. Aziz Ahmad. Sebagai umat Islam yang kita jadikan pedoman hidup kita, yang mana? Al-Quran Bu. Nah, Al-Quran artinya Al-Quran. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya anak-anak? Nah, jika sudah bisa, Bisa Bu perlu sebentar Ibu. Ini udah apa Ibu? tidak lama-lama ya. Silakan bilang. Nah baik, mohon perhatiannya anak-anak semua. Nah, jika anak-anak ibu sudah paham, jadi sudah bisa dong ibu berikan permasalahan-permasalahan dan menjelaskannya. Nah sebelum itu ibu bagi ke dalam kelompok dulu, 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, laki-laki kelompok ketiga. Silakan perhatikan pertanyaannya. Sebagai umat Islam, kita berpegang kepada Al-Quran. Nah, lalu mengapa kita tetap diwajibkan mengimani kitab-kitab selain kitab Al-Quran? Apa tuh? Mengerti pertanyaannya? Ngerti Bu. Nah, pertanyaannya itu seperti sebagai umat Islam, kita itu berpegang kepada Al-Quran. Nah, lalu mengapa kita tetap diwajibkan mengimani kitab-kitab selain Al-Quran tersebut? Ya. Sendiri-sendiri, Pak. Berkelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu berikan waktunya selama 3 menit dimulai dari sekarang. Ada waktunya, Bu. Kenapa kita tetap menyesuaikan? Karena why? Silakan didiskusikan. Kitab dari Allah juga yang menyampaikan karena kepada iman kepada kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Makanya kita Oke, udah coba. Kami udah Kelompok 3 sudah. Sudah ya. Sudah Ibu. Nah. Baik, siap kelompok mana dulu yang mau tampil? Nomor 2, Bu. Semangatnya itu. Diskusi kami. Diskusi. Sebagai umat Islam, kita berpegang teguh pada Al-Quran. Lalu mengapa kita tetap diwajibkan mengimani Kalau jawabannya lebih Allah selain Al-Quran? Oke, jalan. Jadi jawabannya Cepat. karena Diskusi ya. Langsung diskusi. dalam dari yang sudah kami diskusikan tadi, Ya. dalam rukun iman itu, rukun iman yang ketiga mengimani beriman kepada kitab Allah. Jadi kitab Allah itu tidak hanya satu, tidak hanya Al-Quran saja, tapi ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi kalau kita hanya mengimani Al-Quran saja, berarti kita belum beriman kepada kitab yang lain. Jadi kalau kita tidak mengimani kitab yang 3 itu, berarti kita tidak mengimani nabi yang menerima kitab itu. Itu ya. Iya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 3, apakah ada dari kelompok 2 dan kelompok 1 tanggapannya? Ibu, Baik, apa? apa alasannya mengapa itu tidak dibilang itu? Ya, karena itu kalau itu Mas ada apa itu? Tidak masuknya Masuk ke dalam keimanan yang ketiga. Ya, iman ketiga. Terus alasan pentingnya apa? sebenarnya Kenapa? Bisa Bu. Oh, Masya Allah. Jadi dengarkan bulan. alasan pentingnya mengapa kita harus mengimani kitab itu? Kan kitab
itu tidak hanya Al-Quran saja. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Jadi kalau kita hanya beriman kepada Al-Quran saja, berarti kita belum termasuk seseorang yang mengimani terhadap kitab Allah yang Allah turunkan. Itu pertanyaan jawaban tadi. Iya. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Atau sudah paham sekali dengan hasil diskusi kelompok 3 ini? Masih belum Poinnya puas gitu, alasannya mengapa kita harus mengimani kitab tadi. Gini. Bukan karena kitab itu yang harus kita imani, perlu diimani, gitu, diyakini. Alasan kita meyakini pasti ada sesuatu gitu. Itu mau udah. Ini kok. Nabi itu diutus ada 25. Dan di antara 25 itu ada 5 yang dipilih. Jadi pilih itu Rasul Ulul Azmi namanya. Setiap 5 itu menerima setiap apa-apa yang diturunkan Allah. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa menerima kitab Allah. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Isa menerima kitab Injil. Jadi kalau kita hanya mengimani Al-Quran saja, gimana ini kita meyakini ini? Sementara pasangan dari kitab adalah Nabi. Bahkan ini bukan masih mencerna-cerna ya. Kita itu karena tadi lagi kita diskusinya kan gini loh Bu, ya kan? Dan kita itu sih masalah mengapa mengimani alasannya itu ya karena diperintahkan Allah cuma itu lagi kita jawab pakai tadi. Bukan dijelaskan lagi tahu kan jelaskan dari bisa jawab dari penjelasan tadi ya ada dimana. Udah dibilang aja dulu. Aku mempersulit dia supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Ada yang menambahkan ini kelompok lain? Oke, silakan kelompok 3 berikan aplausnya. Selanjutnya Sandra. Satu. Siapa pengambilannya? Iya ya. Kan Beda. Yakin beda apa Bu? Coba lakukan dulu. coba hari yang disebut. Ya. Apa? Baik. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik-baik. Apa tadi soalnya Ibu? Cepat lupa ya. Iya Bu. Sebagai umat Islam, kita berpegang kepada Al-Quran dan mengapa kita dapat diwajibkan mengimani kita kepada Al-Quran. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok Rangga. Namun pertama itu karena itu termasuk rukun iman. Nah, dalam rukun iman itu kan iman kepada kitab Allah. Nah, di situ kan bukan cuma dituliskan iman kepada kitab Al-Quran. Nah, kalau cuma dituliskan iman kepada kitab Al-Quran, iyalah kita iman cuma kepada kitab Al-Quran. Kalau di situ kan dalam rukun iman itu dituliskan iman kepada kitab Allah. Berarti kitab Allah itu kan ada 4 yang diturunkan Allah kepada para nabi itu kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Nah, karena kitab-kitab itu diturunkan dari Allah. Nah, bukan cuma Al-Quran aja diturunkan dari Allah. Karena diturunkan dari Allah itulah makanya kita wajib mengimani. Yang selanjutnya bentar ya. Sebagai menyempurnakan dan berkesinambungan ajaran
Muhammad, maaf astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bukan dari Nabi Muhammad aja. Kan ajaran Islam itu kan sudah dimulai dari terdahulunya gitu. Mulai dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi itu tujuannya itu agar kita tahu ajaran Islam berkesinambungan, bukan cuma dari Nabi Muhammad aja itu ajaran Islam datang. Apa ya seperti itu Bu? Baik, itu aja Bu. Jadi bagaimana Langsung tuh. tanggapan dari kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 2? Konkret? Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak semua, dari hasil diskusinya tadi itu sudah sangat bagus sekali. Jadi perlu kita tegaskan bahwa meskipun kita sebagai umat Islam memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang terakhir dan yang paling sempurna. Nah, namun kita harus tetap harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah yang terdahulu dari Al-Quran. Bisa dipahami semuanya? Bisa Bu. Oke. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyampaikan intisari pembelajaran kita? Ada yang bisa? Ada yang bisa, tadi sudah paham. Kesimpulan tidak bisa. Kita Bu, kita Bu. Dirangga. Dari kelompok 3 Bu. Jadi apa tadi? Kesimpulan pembelajaran kita tadi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terpilih itu merupakan pedoman bagi setiap kaum pada zamannya. Maka kita sebagai umat Islam maka percaya dan berpegang teguhlah pada kitab apa yang ada pada kita. Karena kata Nabi SAW hadisnya, taraktu fikum amrayni, itu tinggal kepada kalian 2 perkara, tentang masaktum bihima. Kalau kalian pegang yang 2 ini, kalian terlindung abada. Kalian tidak akan sesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, berikan aplausnya kepada baik, dari penjelasan Anda tadi semuanya sudah paham ya? Tahu. Benar-benar paham. Baik. Oke, baik, setiaplah pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pembelajaran mengimani kitab-kitab Allah. Jadi jika Ibu ada kesalahan dalam perilaku atau kata-kata, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.